Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan petunjuk untuk ujian praktikum. Ujian praktik kita kali ini akan membahas tentang uji kation anion sederhana. Baik, adapun syarat mengikuti ujian praktek, diantaranya adalah sehat jasmani, mengikuti protokol kesehatan, memakai jas lab, dan masuk sesuai jadwal. Adapun alat yang nanti akan kita pakai dalam ujian praktik kali ini adalah alat-alat yang sederhana, yakni tabung reaksi. Ada 4 tabung reaksi sudah disiapkan dan ada regen yang juga sudah disiapkan. Ada 2 regen yaitu NaOH untuk menguji kation dan AgNO3 untuk menguji anion. Kemudian kalian akan diberikan sampel. Sampel pertama adalah berkode angka sebanyak 3 mili, sampel kedua berkode huruf yang berisi anion sebanyak 3 ml juga. Cara singkat prakteknya adalah kalian akan diberikan sampel, yaitu sampel kation 1 tabung dan sampel anion 1 tabung. Sampel kation nanti insya Allah kodenya angka, yang anion kodenya huruf. Kemudian pisah masing-masing sampel. Untuk sampel kation nanti bagi lagi ke dalam 2 tabung reaksi yang sudah disediakan, hingga diperoleh 3 tabung tabung berisi sampel kation dengan ukuran kira-kira sama. Kemudian ambil salah satu sebagai uji awal. Kalau uji awal sudah berhasil, maka sisanya tidak usah dipakai. Kalau gagal, bisa digunakan yang kedua atau yang ketiga. Sampel yang sudah siap pada tabung reaksi tetesi dengan 1-3 kali tetesan NaOH. 1-3 tetes NaOH, kemudian amati perubahannya. Perubahan sebelum ditetesi dan sesudah ditetesi, apakah ada perubahan? Kalau ada endapan, warnanya apa? Ingat, setiap selesai meneteskan larutan, pipet harus dikembalikan ke botol regen semula. Jangan ditukar-tukar. Akibat menukar pipet nanti akan fatal kepada kalian sendiri. Kalian tidak ingat dan regennya bisa rusak. Kemudian setelah itu catat perubahannya dalam lembar laporan pengamatan kalian. Perkirakan ion apa yang mengendap berdasarkan warnanya. Untuk itu silakan baca kembali rangkuman yang sudah dibagikan untuk reaksi kation dan anion yang nanti akan diujikan pada praktikum ini. Kemudian untuk anion kurang lebih juga sama. Sampel anion yang Anda dapatkan bagi menjadi 2 tabung reaksi yang lain yang sudah disediakan juga, sehingga diperoleh 3 tabung berisi sampel anion dengan ukuran yang juga sama. Hati-hati, sampel kation, sampel anion jangan sampai ketukar. Kemudian teteskan salah satu tabung yang berisi anion dengan regen. Regennya adalah AgNO3 1-3 tetes. Amati perubahan pada larutan dan catat warnanya. Kemudian perkirakan ion apa yang mengendap kira-kira berdasarkan literatur yang kalian baca. Kalau sudah yakin, silakan catat pada tabel pengamatan. Jika belum atau Anda menemukan suatu endapan yang membutuhkan pemanasan yang mungkin berubah warnanya, lihat hal ini pada catatan pada reaksi-reaksi yang dibagikan. Untuk beberapa endapan dengan warna yang sama, kadang ketika dipanaskan dia bisa berubah warna. Nah, perubahan warna endapan itu menunjukkan endapan atau anion yang berbeda. Demikian kurang lebih cara singkat praktikumnya. Setelah selesai, silakan catat pada tabel pengamatan. Berikut contoh pencatatan yang nanti sesuaikan dengan pada laporan yang harus dikumpulkan. Misalnya, saya punya sampel dengan kode angka, kemudian saya larutan berwarna jeli, saya amati berwarna biru, kode angka berarti saya tetes dengan NaOH.
Larutan menjadi keruh, lalu saya biarkan dan tunggu kira-kira 1 menit. Di dasar tabung ada endapan berwarna biru setelah 1 menit. Kemudian saya baca pada lembaran reaksi. Saya analisis kation yang mengendap oleh NaOH dan berwarna biru kemungkinan adalah CO2+. Dengan reaksi CO2+ plus OH- menjadi COH2 berupa endapan biru. Jadi kesimpulannya kode sampel 12 yang saya dapatkan itu adalah CO2+. Kemudian saya mendapatkan sampel dengan huruf misalnya AE. Ini hanya contoh saja. Larutan berwarna jernih tidak berwarna. Kode anion berarti harus saya tetesi dengan AgNO3. Larutan sedikit keruh ternyata. Saya tunggu beberapa saat endapan ternyata berwarna putih. Untuk memastikan lalu saya panaskan di atas api, endapan tetap ada dan warnanya juga tidak berubah, tetap putih. Berarti saya bisa menyimpulkan kemungkinan besar anion yang mengendap dengan AgNO3 adalah Cl- atau CO32-. Setelah dipanaskan kok endapannya tetap putih, berarti kemungkinan besar adalah Cl-. Berarti reaksinya adalah Cl- plus Ag plus menjadi AgCl. Jadi kode AE berisi ion Cl-. Ya, selesai sudah pekerjaan saya. Tapi jangan lupa buang sisa larutan dan hasil reaksi pada tabung yang telah dipakai maupun yang tidak. Cuci semua tabung reaksi sampai bersih, keringkan tabung reaksi, kembalikan tabung reaksi ke tempat semula. 4 tabung kembalikan ke rak tabung reaksi, 2 tabung sampel kembalikan ke Bapak Ibu penguji atau Bapak Ibu guru di depan. Bersihkan meja, rapikan kursi, kumpulkan laporan, dan jangan lupa tanda tangani daftar hadir. Sudah selesai. Jika kalian masih ada SIP, lanjutkan pada SIP ujian pada mapel yang lain. Jika sudah selesai, silakan langsung meninggalkan sekolah. Ingat selalu ikuti protokol kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.